Sony Xperia 5 Mark IV ini memang masih menjadi HP yang lumayan panas untuk limbah Jepang kayak si kakaknya yang di Mark III, tapi surprisingly ini amazing banget di harganya yang hanya 4 jutaan dan performance-nya absolutely amazing, terutama di beberapa aspek yang bisa bersaing dengan flagship zaman sekarang sekalipun. Mari kita langsung aja review Xperia 5 Mark IV. Halo guys, balik lagi dengan StepTech di sini dan kita langsung aja review si Sony Xperia 5 Mark IV. Ini bisa jadi Sony Xperia favorit gue. Ya karena Mark 5-nya kan belum limbah Jepang ya, belum X-Inter. Kalau udah sih itu bakal jadi favorit. Tapi ini dari semua Sony ini menjadi favorit gue. Langsung aja kita masuk ke videonya. Pertama untuk harga dan speknya. Harganya kira-kira berapa ya? Jadi kalau misalnya kalian cari di e-commerce kayak Golden City Sale atau WT Teknologi gitu ya, di Tokopedia, Shopee, kalian bisa dapat Sony Xperia 5 Mark IV itu kira-kira di harga 4,5 juta untuk yang all operator, jadi yang ada sinyal, tapi itu nggak permanen ya, keep in mind, dan wifi only itu lebih murah 200.000 di 4,3, dan kalian bisa pakai diskon kalau misalnya di Shopee atau Tokopedia ada diskon. Terus kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh link deskripsi, dan wallpaper Miku juga ini, Miku Yandere gue udah taruh, wallpapernya ada di deskripsi. Nah untuk sinyal sendiri tadi gue bilang kan itu nggak permanen, kira-kira itu rawan blok ya, jadi kalian mungkin pakai HP ini bisa pakai HP utama, tapi sih mending untuk HP kedua aja ya, atau untuk HP lain, karena sih untuk harga 4 jutaan, banyak aspek yang bagus banget juga, even nggak ada sinyal menurut gue. Spek sendiri kita bakal sikat aja, jadi dia tuh pakai Snapdragon 8 Gen 1 yang bukan triple A tapi masih panas, terus dia layarnya tuh OLED 6.1 inches, dia lebih kepanjang daripada kelebar. Gorilla Glass Victus 120Hz display UFS 3.x, nggak dikasih tahu itu di GSM Arena, dan udah USB Type-C 3.2 OTG, ada NFC, ada itu juga LED notifikasi, sangat-sangat jadul ya, dan gue suka sih karakternya, dan dia punya baterai sebesar, yang besar banget sama kayak S24 Ultra loh, 5000 mAh baterai. Sebesar S24 Ultra, that's pretty amazing. So, bagaimana untuk desain dan displaynya? Desain sendiri untuk bodi belakang ini sama seperti Sony Xperia Mark III ya, mirip banget ini, seperti ini, dan belakang itu dia tuh matte, gue beli warna putih, matte white. Dia tuh belakangnya bagus sih, gue suka, simple banget, dan juga kameranya tuh kamera BAM-nya nggak terlalu besar, jadi keren. Dan overall kelasannya sih oke, kotaknya nggak kotak banget. Dan untuk layar depan dia masih pakai khas Sony banget, jadi nggak bezel-less ya, atas bawah masih ada sedikit bezel. Itu mungkin untuk menampung speakernya, nanti gue bakal bahas ini speakernya sih absolutely mind blowing. Tapi ya bezelnya masih ada, tapi sih ini nggak kerasa kayak HP tua sekalipun sih, malah ada karakter menurut gue. Bezel kayak gini, jadi gue sih nggak ada masalah. Dan untuk grip juga, ini untuk tangan gue yang besar, kanan kiri sih nggak ada masalah, atas bawah agak sedikit panjang bisa kita lihat, tapi untuk tangan kecil, untuk tangan besar gue nggak ada masalah. Cuma mungkin untuk tangan yang lebih kecil ya, bakal bermasalah sih untuk atas bawahnya, karena memang ini HP kayak remote TV, panjang banget. Terus bagaimana untuk displaynya sendiri? Ini bagus banget lah. Displaynya absolutely amazing, colornya bagus, vibrant, enak dilihat, dan dia ada creator mode kalau misal ingin color accurate yang lebih mute. Tapi gue pakai standard mode, ini bagus banget layarnya. OLED-nya enak banget buat dipakai nonton film. Untuk visibilitas di bawah sinar matahari, nggak ada masalah juga. Layar agak sedikit gelap, tapi masih kelihatan usable, bisa kita lihat di B-roll, no problem at all. Dan ini satu aspek yang absolutely amazing, lebih bagus daripada flagship zaman sekarang menurut gue. Apa itu? Yang pertama, dari haptiknya. Man, haptiknya ini absolutely amazing ya dibanding sama HP-HP lainnya pada gue review, ini kan nomor 1 loh. Even dibanding sama Google, gue kan suka banget haptik gue, ini enak banget. Suaranya tuh beda ya, kalau Google kayak pek, ini suaranya tuh kayak dep gitu loh. Dan ini haptiknya sangat powerful juga. Terus nggak cuma itu juga, di UI-nya tuh diimplementasinya banyak banget kayak kita ya, kalau misalnya gue cuma gini doang, atau brightness itu ada haptiknya. Terus kalau misalnya kita kesini, ini kayak gini-gini, tak gitu loh, ada haptiknya. Banyak banget implementasi haptiknya, jadi enak banget ini buat kalian pola haptik lover, ini pasti bakal bener-bener banget lah, enak banget. Untuk touch nggak ada delay sama sekali ya, kalau dia pakai stok Android juga. Dan bagaimana untuk speaker dan audio quality, ini juga absolutely amazing. Banyak banget aspek di HP ini amazing. Dan ini bukan glazing, ini absolutely amazing, dan gue pakai HP yang lebih mahal harganya, S24 Ultra. Ini speakernya gak beda jauh lah. Ini bagus banget. Jadi gue pertama bakal bahas speaker ya. Untuk speaker sih, kalian bisa nyalain Dolby Sound ya. Kalau misalnya kalian lagi dengerin lagu, nanti di sini bakal muncul ada Dolby Sound. Di biro bisa lihat ada Dolby Sound. Itu nyalain aja ke dynamic untuk speaker, suaranya bakal lebih luas. Vokalnya lebih di tengah, jadi nggak kanan kiri gitu loh. Karena kan di speaker, jadi lebih bagus positioningnya dan lebih immersive. Cuma dia detail agak sedikit berkurang, tapi kalau di speaker sih nggak terlalu kelihatan. Jadi nyalain aja. Kualitas speaker enak banget. Suara bisa keras banget. Untuk kecil ini keras banget tanpa distorsi, sangat luas tuh size-nya, yang amazing banget, dan detailnya juga udah enak, bagus banget kayak HP flagship zaman sekarang.
Dan bagaimana untuk kualitas headphone jack? Yap, HP ini ada headphone jack di atas. Dan kualitasnya pertama kita bakal bahas yang kurang bagus dulu. Amplifiernya ini biasa aja ya. Gue pakai IEM Tangzu Xuan NV itu butuh power yang lumayan, 2 kali lipat IEM biasa. Dia harus di volume sekitar 85%. Jadi ya not so good tapi not so bad either. Tapi yang bagus banget ini dari kualitas suaranya. Kualitas suaranya ini beda dengan speakernya, gue rekomend kalian matiin si Dolby Sound-nya. Karena kalau pakai Dolby Sound itu bakal lebih bassy, bakal lebih V-shape karena kan dimodif ya. Ini mendingan pure aja seperti si IEM yang kalian punya atau headphone yang kalian punya. Dimatiin Dolby Sound, ini suaranya wow, bagus banget. Clear, dia masih ada sedikit warmnya tapi clear banget, vokalnya bagus, dan untuk HP ini soundtracknya bagus banget loh. Bagus banget untuk HP. Separasi instrumennya bagus, mid range-nya juga, ya si vokal kita, dia tuh nggak nusuk sama sekali pasti, dan treble-nya juga ini kerasa walaupun nggak on your face tapi kerasa juga. Overall ini headphone jack-nya juga kualitasnya bagus banget. Dan untuk speaker, ini aja gue langsung tes ke kalian bisa pakai headphone biar bisa dengerin ya roughly detailnya seperti apalah. Check it out. Terus bagaimana yang bagus juga dari HP ini, tapi yang nggak bagus banget, tapi tuh harga 4 juta sih, it's pretty amazing lah ya. Pretty versatile, kamera quality. Jadi untuk kamera belakang dia tuh triple kamera, main kamera, ultrawide, dan telefoto. Telefonnya 2,5, dan tiga-tiganya itu 12 megapiksel, dan tiga-tiganya bisa nge-record di 4K 30, tapi main kamera bisa 4K 120. Tapi 4K 120 sama 4K 60 itu hanya bisa dilakuin di Cinema Pro, bukan di Photo Pro. Kalau misalnya di depan, ini selfie 12 megapiksel dan bisa nge-record di 4K 30 fps juga. Bagaimana kualitas foto ketiga kamera tersebut? Langsung lihat aja di sini. Ini gue dikit-dikit bandingin sama HP lain juga, tapi overall gue bisa bilang kualitas fotonya good, bagus banget. Ultrawide, main sama telefoto dia konsisten, walaupun ultrawide agak sedikit kurang, tapi overall konsisten, warnanya bagus, lebih ke natural ya, jadi warnanya tuh bukan kayak vibrant kelihatan bagus, ini lebih ke natural biar nanti diedit bagus gitu. Ini untuk profesional kayaknya fotonya lebih gitu, dan overall kelihatan bagus banget sih. Sama juga dengan foto selfie-nya, bisa kita lihat foto selfie juga ini cukup bagus, detail banget, dan dia nggak pakai filter-filter kayak HP Cina, jadi kelihatan true to life juga. Gue suka juga ini untuk kualitas selfie-nya sendiri. Dan yang gue suka juga ini dari aplikasinya, dia ada Video Pro sama Cinema Pro ya. Sorry, Video Pro sama Photo Pro. Jadi untuk Photo Pro sendiri, dia cukup beda dari HP-HP lainnya, karena ini kan Sony, jadi dia benar-benar detail banget. Dan kalau misalnya kita ke Video Pro, ini juga cukup bagus. Nih ada kasih warning kalau misalnya kepanasan bakal mati, nanti kita bakal bahas. Tapi ya, ini detail banget loh UI-nya. Bagus banget buat kalian para nerd atau kalian para pro user, professional user, ini amazing banget. Ini mungkin salah satu daya tarik kalian mau beli HP ini ya. Dan tadi yang Promedi bilang di sini, ini HP cepat bisa panas kalau record, dan memang iya. Kalau gue record di 4K 30 atau 4K 60 itu bakal panas kira-kira sekitar 15 menit lah ya, 15 menitan dia mulai overheat. Kalau di 4K 60 itu lebih cepat yang pastinya. Dan ya itu wajar lah ya, karena Region 1 memang panas. Jadi mungkin kalau kalian ingin record lama, jangan lupa pakai cooler, yang fan cooler gitu, biar nggak kepanasan si HP-nya tersebut. Ya, seperti itu. Dan bagaimana untuk video recordingnya sendiri? Ini bisa kita lihat, ini gue jalan di mobil, dan itu jalan Batu Nunggal, rusak banget. Stabilisasi bagus. Terus untuk gonta-ganti lensa, dia lucu ya, kayak kamera asli, kayak endut-endutan gitu loh, terus agak lambat. Ya, gue nggak tahu feelingnya gimana, tapi ya seperti itu, gonta-ganti lensanya agak lambat, memang sayang sekali. Tapi kualitas sendiri, videonya sama kayak fotonya, dia lebih ke raw, lebih ke true to life, nggak kayak log, tapi dia tuh flat ya gambarnya, kayak agak flat gitu. Mungkin untuk beberapa orang suka, tapi untuk beberapa orang bakal benci. Gue sih netral. Tapi untuk lebih detailnya biar bisa dengar mikrofonnya juga, ini dia video recording testnya tadi yang di B-roll itu kan di 4K 30, ini gue record di 4K 60 pakai Video Pro. Check it out. Gimana? Oke, nah jadi ini video recording pakai resolusi 4K 60 di Sony Xperia 5 Mark V. It's okay, cuma Mark IV, sorry. Bagus, cuma memang ini lebih raw ya, lebih natural, gambarnya natural banget, sangat flat. Mikrofon bagus, tapi yang gue rasa sih ini bakal cepet panas. Jadi mungkin kalau 15 menit dia bakal overheat, jadi nggak bisa lama-lama kalau pakai ini, kalau nggak pakai cooler. Ya seperti ini recordingnya. Lumayan oke sih menurut gue.
Jadi ya, mari kita langsung aja moving on selanjutnya ke si gaming performance-nya ya, yang bagus tapi cuma untuk 5 menit. Gimana? It's pretty amazing, right? Bagus banget sih ini harga 4 jutaan, value-nya walaupun 4 jutaan tapi gak ada sinyal, misalnya kalian sinyalnya ke blok, masih banyak aspek yang bikin HP ini menurut gue lebih worth it dari harganya yang dikasih. Untuk gaming, ya ini memang salah satu kelemahan, tapi surprisingly gak seburuk di Xperia 5 Mark III yang waktu itu gue review udah lama ya. Di sini gue tes main Wuthering Wave dulu pertama, itu di settingan medium setting atau balance, FPS 60, dan kalau HP-nya masih dingin sih, itu smooth banget loh, absolutely smooth. Tapi itu di B-roll gue masih baru banget, jadi masih smooth banget, tapi setelah ya sekitar 5 menitan, 3 menitan, itu bakal terima throttling dan mulai makin banyak, seiring waktu gitu ya, makin banyak stutter sama FPS-nya makin turun. Tapi kok nggak sampai buruk banget ya, bisa kita lihat. Dan kalau misalkan ingin lihat lebih detail ya, kira-kira seburuk apa ini trauma throttlingnya gitu, gue bakal coba main selama sekitar 15 menitan. Kalian bisa cek channel ketiga gue yang baru aja launching, itu video pertama gue bakal taruh linknya di deskripsi. Cek aja ya di situ untuk lebih detailnya gaming performance-nya gimana sih di HP ini. In summary di sini sih gaming performance-nya untuk main game lama juga surprisingly masih oke walaupun nggak bisa lama banget. Bagaimana untuk rhythm game? Pretty good. Itu gue di B-roll skill issue karena ini HP-nya panjang banget, kurang biasa. Tapi ini yang pastinya untuk touch sama audio sendiri itu nggak ada masalah karena ini pakai stok Android dan juga ini HP Jepang. Bisa HP Jepang sih karena banyak rhythm gamer juga nggak ada masalah sama touch delay, nggak kayak HP Cina. So no problem at all. Dan bagaimana untuk UI? Biasa kan kalau kalian beli HP Sony itu dia software-nya agak ketinggalan. Di sini memang kayaknya udah sampai akhir juga software supportnya, tapi at least dia cukup baru. Tahun ini kan tahun Android 15 ya, dan HP ini disupport sampai Android 14, updated to Android 14. Jadi udah cukup oke lah. Kalau misalnya kalian nanya, Bang, kira-kira ini HP Android 14 gitu ya, bisa tahan berapa tahun sih? Menurut gue sih 3-4 tahun juga masih easily bisa tahan. Jadi software update sendiri nggak ada masalah, software version Android 14 udah cukup lah menurut gue. Dan untuk performance bagaimana? Ya untungnya nggak kayak di Xperia 5 Mark III. Di sini di Mark 4 dia nggak ada masalah kalau misalnya day to day. Jadi kan kalau di Mark 3 tuh kalau misalnya kita multitasking, nonton YouTube, dia bakal panas, trauma throttling, FPS turun. Bullshit banget. Di sini untungnya nggak separah itu. Untuk day to day user bisa kita lihat ya, day to day usage itu nggak ada masalah, smooth banget, dan HP-nya juga hanya anget aja tapi nggak sampai nurun performance. Kayak HP flagship ini performance menurut gue sih. Smooth sekali berkat si stok Android-nya, dan compact form factor gini kerasa kayak lebih snappy gitu. Jadi UI performance no problem, dan dia pakai stok Android ini gue suka banget ya. Smooth banget. Gue masih prefer stok Android daripada yang ada OS-OSan, even One UI. Menurut gue sih, itu hanya opini gue. Dan untuk yang penasaran aja, kita kalau misalnya ke DRM Info, di sini DRM Info, kita come on. Nah, dia udah support wide color gamut, HDR10, dan yang pastinya ini gak usah ditanyakan lagi, Widefine L1. So, kita langsung aja bahas bagaimana untuk battery life. Ini baterainya pastinya lumayan besar banget loh ini. Dia baterainya di 5000 mAh battery. That's massive. Untuk HP sekecil ini baterainya setara dengan HP gue nih yang buat recording S24 Ultra. Tapi gimana kira-kira performance-nya? Bagus, bagus banget. Ini lebih awet dari S24 Ultra gue menurut gue. Ini bisa tahan easy 1,5 untuk HP utama 1 harian gitu ya, full day. Atau even 2 hari kalau misalnya untuk HP secondary 2-3 hari bisa lah tahan. Ini awet banget, baterainya standby-nya juga cukup oke. Dan SOT gue bisa dapat sekitar 7-8 jam dan pemakaian nonton YouTube, sosial media, dan dengerin lagu. Baterai, no problem, it's pretty good. Jadi, sebelum kita tutup video ini dengan konklusinya, gue bakal bahas beberapa kelemahan di HP ini yang kira-kira gue rasa selama pakai HP ini. Susah banget nyarinya. Tapi ada satu, masih lumayan panas, itu aja sih. Jadi, kalau misal kalian pakai HP ini untuk video recording lama atau gaming lama, itu bakal panas, itu bakal tema throttling untuk gaming, dan itu bakal quit sendiri untuk video recording. Itu aja sih. Selain itu ya, menurut gue, konklusinya untuk harga 4 juta, ini melebihi ekspektasi gue. Malahan bisa bersaing dengan HP zaman sekarang. Dari kamera yang kualitasnya masih bagus banget, speaker yang bisa ngalahin HP flagship zaman sekarang menurut gue. Ini speaker lebih bagus dari X200 Pro menurut gue. Layar juga bagus banget. Form factor compact yang walaupun sekarang udah sangat niche, tapi banyak banget orang yang mau form factor kayak gini. Terus dia komplit banget ya. Masih support micro SD, ada headphone jack juga yang kualitasnya bagus banget. Terus ada LED notifikasi. Komplit, ini fiturnya literally gak di-cut sama sekali. HP sekecil ini masih komplit banget, gak kayak HP monopoli zaman sekarang Samsung sama Apple yang fiturnya ditarik terus makin versi ke depannya. Bullshit. Jadi ya, kalau kalian lagi nyari HP yang 4 jutaan, yang gak apa-apa lah kalau suatu hari di blok. Ini menurut gue sih semuanya ada kelemahannya hanya di
chipsetnya ada yang cepat panas kalau kalian main sesuatu yang terlalu intensif. Tapi selain itu menurut gue sih gue masih rekomen banget HP ini. Apalagi buat untuk HP kedua ini sih no-brainer banget. Ya gue harap sih kedepannya Xperia 5 atau 1 Mark 5 ya cepet-cepet masuk ke limbahnya Indonesia, dan harganya kalau misalnya 5-6 jutaan sih itu kayaknya mantep banget. Anyway, ini menurut gue untuk HP 5 Jepang, one of the best yang pernah gue review. Cuma segitu aja videonya. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau yang wallpaper, gue taruh semua linknya ada di deskripsi. Thank you for watching guys, dan jangan lupa ya tadi cek channel gue di deskripsi kalau misalnya kalian ingin lihat lebih detail bagaimana kualitas gamenya di HP ini. Di channel yang lain gue itu channel ketiga, channel kedua masih gue belum tahu buat apa, channel ketiga udah ada tuh videonya. Check it out, thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Thank you, see you.